Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Engkau Tuhan pada sore hari ini. Kami datang beribadah kepada Engkau, kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Meskipun Tuhan, apa yang berjalan, apa yang terjadi saat-saat ini jauh dari apa yang kami bayangkan. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Allah yang akan terus menyempurnakan kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, dan biarlah rencana Tuhan boleh dinyatakan di dalam setiap pribadi kami. Urapi hamba-Mu, berkati setiap umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia yang ada di Reni Jaya. Kita bersyukur di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan kita lalui hari-hari ini, ya, situasi yang tidak menyenangkan, di situasi di mana kita semakin dibatasi. Ada sebagian saudara kita mulai mengalami bukan saja kebosanan secara psikis, tapi mungkin juga mulai mengalami gangguan secara ekonomis. Ya, banyak orang-orang yang sudah kehilangan pekerjaan atau kekurangan pendapatan, penghasilan karena mungkin orang lain juga banyak yang tidak keluar, ya. Pedagang-pedagang, saudara-saudara kita yang berjualan mengalami banyak masalah di dalam urusan ekonomi. Ya. Pengharapan yang kuat, pengharapan yang ditujukan kepada Tuhan, ini menjadi kunci bagi kita, menjadi kunci yang harus kita pegang sehingga kita memiliki kekuatan. Ya. Tetapi pengharapan yang kita pegang, pengharapan yang harusnya ada pada kita harus sesuaikan dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Ketika orang tidak mengerti, tidak memahami apa yang dirancang, apa yang diatur, apa yang mau dikerjakan oleh Tuhan, maka di dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, maka akan memunculkan banyak pikiran-pikiran, banyak memunculkan spekulasi-spekulasi. Ada yang mengkaitkan dengan akhir zaman, ada yang mengkaitkan dengan hal-hal yang mungkin di luar nalar. Ya. Tidak sedikit orang mulai mengkaitkan dengan kitab Wahyu. Percayalah bahwa kitab Wahyu sebagai kitab apokaliptik, kitab pengungkapan, kitab tentang akhir zaman itu sedang digenapi oleh Tuhan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang hari-hari ini kita jalani, adalah lebih baik kita memikirkan, memfokuskan diri kita kepada apa yang Allah rancang. Maksud saya begini, akhir zaman pasti terjadi, tetapi bukan sekarang. Ya, ada proses dari hari ini sampai kepada penggenapan atau terjadinya apa yang dibuatkan di dalam kitab Wahyu. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah apa yang harus kita lakukan, bagaimana kehidupan kita mulai dari hari ini sampai kepada penggenapan kepada setiap rencana atau apa yang harus terjadi dengan muka bumi ini. Ya.
Saya bukan mau mengomentari ada pendeta yang mengkaitkan dengan kuda kuning hijau. Saya bukan mau mengomentari tentang bagaimana ada pendeta yang mengatakan bahwa kita ini sudah ada di dalam penyingkapan atau pembukaan materi keempat dan seterusnya. Ya, bukan, bukan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah penyakit sampar yang COVID-19 adalah penyakit sampar yang dibawa yang disebabkan oleh uh, penyingkapan dari kuda kuning hijau. Ya, tidak, bukan itu yang saya maksud. Karena kalau kita mau berbicara penyakit sampar, ada 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 peristiwa-peristiwa yang lebih dahsyat dari COVID-19 ini di waktu-waktu yang lampau. Ya, ada. Tetapi bukan itu yang kita mau bahas. Tetapi bagaimana Allah memiliki rencana dan kita memahami itu sehingga kita bisa memiliki pengharapan yang tepat. Ya. Pengharapan kita akan menjadi tepat jika kita mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Apa yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, berbicara tentang mengerti, ini bukan bicara tentang sekedar nalar. Ya. Pengenalan kita kepada rencana Allah bukan hanya kita memahami apa yang ditulis oleh Alkitab, tetapi ini juga dibarengi oleh proses kedekatan, proses pengenalan, proses berjalan bersama-sama dengan Allah, proses pertemuan, perjumpaan dengan Allah hari demi hari sehingga kita semakin hari semakin mengerti. Ini penting Bapak Ibu. Sebab jika tidak, maka kita akan bisa saja membaca katakanlah sebuah janji di dalam firman Tuhan, kita memahaminya dari sisi kita. Ya. Dari sisi kita, dari versi kita, bukan dari sisi Allah, bukan dari versi Allah. Kalau kita memahami janji Allah berdasarkan diri kita, maka kita akan mempersepsikan apa sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya begini, orang yang sedang mengharapkan punya anak, ketika dikatakan Tuhan akan memberkati, maka yang dipikirkannya adalah anak. Orang yang sedang berharap punya rumah, ketika berbicara tentang berkat, maka dia berpikir berkat itu adalah rumah. Saudara pasti mengerti maksud saya. Sehingga apapun yang kita harapkan, kalau kita pakai sebagai dasar untuk mengerti rencana Tuhan yang muncul yang ada di dalam hati kita. Ya. Sebab itu kita harus bisa memahami. Nah, sore hari ini kita akan coba melihat, ya, ada satu ayat yang sering sekali dipakai. Ya, di satu sisi memang baik membangkitkan semangat, membangkitkan pengharapan tidak di tengah-tengah kesulitan hidup. Ya, sore hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita membaca di dalam surat Roma pasal 8, surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Mari sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini begitu baik Bapak Ibu. Ya. Begitu baik maksud saya ketika ada orang-orang di dalam persoalan-persoalan kehidupan dan membaca ayat ini, tentunya tidak sedikit ada orang-orang yang berkata bahwa ini akan mendatangkan kebaikan buat saya, akan mendatangkan kebaikan buat keluarga saya, akan mendatangkan kebaikan. Ya.
Sehingga kita seperti orang-orang yang sedang dibantu untuk bisa berpikir positif di dalam keadaan-keadaan yang persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ini yang saya maksud bahwa kalau pikiran kita, kalau bayangan kita itu didasari oleh keinginan kita, oleh bayangan pikiran kita, maka kita akan mengira-ngira, akan berspekulasi bahwa Allah bekerja, Allah turut bekerja untuk saya. Apakah Allah bekerja untuk kita? Apakah Allah merencanakan segala sesuatu yang mulia yang Dia rancang adalah untuk kita? Ya. Kalau kita berkata bahwa ya Dia berpikir, Dia bekerja, Dia melakukan segala sesuatu untuk kita, maka kita harusnya kita mulai merenungkan kembali hubungan kita dengan Allah. Ya. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah majikan. Dia adalah pemilik kita. Tidak ada pemilik yang mendedikasikan hidupnya untuk yang dimiliki. Ya. Katakanlah apapun itu yang kita miliki, yang kita inginkan, mungkin kita akan keluarkan biaya, kita akan keluarkan ongkos untuk mendapatkan sesuatu, tetapi kita tidak berpikir untuk itu, ya, tidak. Bapak Ibu beli mobil, kumpulkan uang atau cicil, kerja, apakah untuk mobilnya? Bukan. Bapak Ibu beli mobil itu untuk Bapak Ibu. Kalau rusak diperbaiki, iya, habis lagi duitnya, iya. Tetapi untuk apa? Untuk kita juga. Bukan untuk mobil. Ketika mobil itu rusak dan tidak bisa diperbaiki, apa yang akan dibuat? Ya, mungkin kita jual, kita ganti. Atau kalau memang sudah tidak bisa dijual lagi, ya sudah, kita buang. Masa Allah seperti itu? Masa Allah akan membuang? Tidak. Mungkin tidak. Tuhan Yesus katakan, minggu lalu kita sudah melihat bahwa barang siapa yang datang kepadaku, diberikan Bapa kepadaku, tidak akan kubuang. Tidak akan kubuang. Selama hidup sesuai dengan kehendak Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini yang harus kita teliti, ini yang harus kita pahami, supaya ketika kita membayangkan apa sih yang akan Allah kerjakan di dalam diri saya, di dalam situasi yang tidak menyenangkan, mungkin bukan hanya di dalam COVID-19 ini, tetapi dalam kehidupan yang lain, ya. Kita membaca ayat ini, ada satu frase yang mendahului dari bahwa Allah turut bekerja, apa itu? Kita tahu sekarang, ya. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan, kita harus betul-betul paham sebetulnya apa yang dimaksud. Nah, Rasul Paulus yang sebagai penulis mengatakan kita tahu sekarang apa yang diketahui. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dari mana kita tahu? Ya, dari mana kita tahu? Nah, kita bisa membaca, kita bisa melihat konteks dari
ayat ini, ya. Nah, kalau kita melihat mundur ke belakang, di dalam satu perikop ini ada judulnya pengharapan, judul perikopnya adalah pengharapan anak-anak Allah. Pengharapan anak-anak Allah. Nah, kita bisa belajar, kita bisa melihat, ya, supaya kita memahami, supaya kita tidak terjebak ketika kita ada di dalam situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan, ya, lantas saja kita berkata bahwa Allah turut bekerja, kita punya hutang, oh Allah turut bekerja, kita punya penyakit, Allah turut bekerja, ya, untuk apa? Ayat ini katakan untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan menurut siapa? Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Nah, kata yang kita tahu sekarang, frase kita tahu sekarang, dalam bahasa Inggrisnya, di terjemahan King James Version saya membaca, and we know, dan kita tahu. Ya. Ini merujuk kepada pemahaman yang sudah lengkap. Ya, setelah mendapatkan atau setelah dijelaskan tentang apa yang kita tahu sekarang. Ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita tahu, oh Allah itu turut bekerja. Pemahaman mengenai Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang itu akan menjadi salah, bahkan liar tanpa pemahaman yang tepat. Kenapa saya katakan liar? Oh iya, semua, ya, jalan naik motor, mengendarai motor, jatuh, ya. Oh Allah akan mendatangkan kebaikan. Tunggu dulu, lihat dulu, ya. Kenapa jatuh? Lalu juga kalau jatuh, apakah terus apa yang Allah mau kerjakan dengan jatuh? Sembuh. Namanya luka pasti sembuh, ya. Sehingga ini sering sekali ketika kita berpikir bahwa sakit penyakit, terus kita kalau kita percaya, kita berdoa kepada Tuhan, Allah mendatangkan kebaikan, terus kita disembuhkan, orang lain tidak. Enggak, orang yang tidak kenal Tuhan pun sembuh kalau sakit, ya, sembuh. Untuk kasus COVID-19 ini, baik mereka yang di luar Tuhan Yesus maupun yang melayani Tuhan kena, ya. Yang tidak berdoa kepada Tuhan Yesus sembuh. Terus apa yang mendatangkan kebaikan yang bagaimana? Nah, yuk kita lihat supaya kita paham apa yang harus kita pahami terlebih dahulu, supaya ketika kita masuk di pasal 8 ayat 28 ini komplit pemahaman kita dengan kita begitu, kita jadi tahu Allah itu bekerja bagaimana dan untuk apa. Nah, mari kita lihat dulu, naik ke atas di dalam ayat yang ke-18, Roma 8 ayat 18, ya. Karena Roma 8 ayat 28 itu tadi menjelaskan bagaimana Allah bekerja untuk orang-orang yang mengasihi Dia, ya. Kita harus mulai paham bahwa kalau kita memang mengasihi Dia, berarti surat ini juga ditujukan kepada kita, ya. Nah, ayat 18 saya bacakan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Bapak Ibu, orang-orang yang mengasihi Dia, yang kepada siapa Allah akan bekerja, turut bekerja, mendatangkan kebaikan, adalah orang-orang
yang mengasihi dia, dan ayat 18 ini menunjukkan orientasi kehidupannya. Ya. Orientasi kehidupan. Apa itu orientasi kehidupan? Arah hidupnya. Rasul Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Lihat perbandingannya. Paulus mengatakan, penderitaan zaman sekarang dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Ya. Kalau dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, tentunya orang-orang yang mengasihi Dia, mengasihi Allah, adalah orang-orang yang berorientasi kepada kemuliaan yang kelak dinyatakan kepada kita. Bukan kondisi yang sekarang. Ya. Orientasi hidupnya adalah kepada kemuliaan yang akan dinyatakan. Ingat, ini akan, ini berarti belum. Nanti. Kapan? Ya, kalau Tuhan Yesus sudah menyatakan diri. Tuhan Yesus sudah datang kali yang kedua. Kita lalu dibawa kepada kehidupan kemuliaan. Yang pertama kita harus tahu bahwa orang yang mengasihi Dia adalah orang yang orientasi hidupnya ke masa yang akan datang. Sehingga ketika kita memahami bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan persoalan yang sekarang. Persoalan nanti ada yang baik yang kita nikmati di saat-saat sekarang ini, tentunya kita tidak bisa menolak itu, bahwa itu memang bagian. Ya, ingat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Jadi ketika ada orang berorientasi kepada kehidupan yang akan datang, ya bukan salah kalau dia mendapatkan sesuatu yang baik di zaman sekarang. Tetapi bukan itu pokok persoalannya. Jadi pokok persoalannya adalah bahwa perjalanan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal nanti ada di dalam keterlibatan Tuhan tadi, ya, orientasinya. Sehingga ayo kita mulai berpikir, saya mau hidup buat nanti. Apa yang saya lakukan ini buat nanti. Yang sekarang saya kerjakan buat nanti, bukan buat sekarang. Ya. Sehingga kalau kita ada di dalam situasi kesulitan di masa sekarang, karena orientasi kita adalah ke depan, maka kita berdoanya juga untuk ke depan. Tuhan, di masa sukar seperti sekarang ini, aku mau hidup lebih baik supaya aku bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Itu yang pertama, orientasi kehidupan. Yang kedua, kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 20-21. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ya. Yang kita pahami, yang harus kita pahami, situasi. Ya. Apa situasi yang kita miliki sekarang? Rasul Paulus katakan seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Siapa? Dia, Allah. Ya, kepada Adam dan Hawa, Tuhan berkata bahwa terkutuklah tanah karena engkau.
Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka bumi tidak lagi ramah kepada dia, ya, menjadi susah, ya, downgrade, ya. Roma 6 ayat 23 katakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, ya, sehingga downgrade, sehingga yang tadinya dia bisa melakukan, dia bisa hidup seturut dengan kehendak Allah, menurun kualitasnya, ya, turun. Kalau sudah turun, ibaratnya kalau manusia kalau sudah mulai 40, waktu hebat. Nanti ketika sudah tambah usianya 50, 60, turun kualitas, ya, kemampuan fisiknya. Ya, kalau otak mungkin berbeda, ya, kalau usianya. Tetapi secara fisik turun. Jadi yang tadinya bisa lari dengan kecepatan tinggi, ya, karena sudah downgrade, sudah turun kualitasnya, yang lari-lari pelan pun sudah capek. Nah, demikian juga ketika kita manusia jatuh dalam dosa, yang tadinya bisa memuaskan Allah, turun. Tidak lagi bisa melakukan. Itu sebabnya dikatakan seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Apapun yang dia lakukan, saya katakan segala kesalehan kita sama seperti kain kotor, ya, kain lara. Bukan berarti wah, kita nggak bisa berbuat baik, bukan. Tetapi tidak bisa memuaskan hati Allah. Ya. Kebaikan-kebaikan kita tidak bisa sampai ke sana. Nah, di dalam situasi seperti itu, ya, di dalam situasi di mana kita tidak bisa memuaskan hati Allah, ada hati nurani kita yang merasa tertekan. Ya. Kita juga sering berpikir seperti itu, kan. Saya pengen begini tapi tidak mampu. Rasul Paulus bahkan berkata bahwa aku ingin berbuat baik, tetapi yang jahat itu sudah ada di depan. Nah, situasinya adalah yang harus kita pahami bahwa ada kehidupan yang takluk kepada kesia-siaan. Dan ini merupakan perbudakan yang nantinya menuju kepada kebinasaan. Nah, ya. Tetapi juga digambarkan ada pengharapan untuk dimerdekakan, dan kemerdekaan itu adalah ketika kemuliaan dinyatakan bagi anak-anak Allah. Ya. Jadi mengapa Tuhan berkata bahwa firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, Allah inginkan ada kemerdekaan, kemuliaan yang akan dinyatakan bagi anak-anaknya. Siapa? Ya, kita tahu bahwa setiap orang yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, ada sebuah rancangan tentang kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga untuk itu Allah bekerja. Jadi Allah turut bekerja supaya orang-orang yang ada di dalam perbudakan kebinasaan bisa masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan. Ya. Dan untuk anak-anak Allah, untuk orang-orang yang mengasihi Dia, Allah akan bekerja. Ya.
Allah akan bekerja. Sakit nggak masalah. Yang penting dimerdekakan. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa adalah lebih baik ya kamu kehilangan matamu tapi masuk ke dalam kerajaan surga. Adalah lebih baik kita nggak pakai tangan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya Tuhan Allah tidak memikirkan hal-hal yang sifatnya daging yang lahiriah, tetapi yang dia pikirkan adalah kemuliaan. Baik, kita lanjut. Kita membaca di dalam Roma 8 ayat 24-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ya. Bapak Ibu, kita punya status sebagai orang percaya. Orang yang punya pengharapan. Firman Tuhan katakan, kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah, kalau kita melihat ayat ini, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Berarti kita diselamatkan oleh sesuatu yang belum kita lihat. Ya, kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Kenapa? Kalau sudah terlihat bukan pengharapan. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa status kita sebetulnya ya, status kita sebetulnya ini dikatakan sudah sampai, ya belum. Dikatakan belum sampai, ya sudah sampai. Kita diselamatkan oleh iman, melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita belum sampai kepada apa yang diberikan. Kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya. Kalau ada orang berkata bahwa saya sudah terima Yesus, saya akan masuk surga. Iya, kalau Anda terima Yesus betul-betul dan serius dan ya hanya Tuhan dan setiap pribadi yang tahu apakah kita betul-betul sudah terima Yesus. Karena kalau kita melihat di ayat yang ke-23 ya, Roma 8 ayat 23 ini, dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Jadi kita belum diangkat sebagai anak sebelum pembebasan tubuh kita. Nah, ya. Yohanes 1 ayat 12 katakan, yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, Roma 8 ayat 14 ya, dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kenyataannya kita tidak setiap hari mau dipimpin oleh Roh Allah.
Setiap hari batin kita ini merasa tertindas. Kenapa? Aku ingin mengikuti kehendak Allah. Aku mau dituntun oleh Roh Allah. Tetapi dagingku masih menginginkan yang tidak berkenan kepada Allah. Itu sebabnya selama kita masih terikat di dalam daging ini, di dalam tubuh jasmani kita, ya, di dalam tubuh jasmani kita, firman Tuhan katakan kita mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Nah, jadi dikatakan sebagai anak Allah, ya karena kita sudah percaya, tetapi kita juga harus uji lewat apakah kita hidup dipimpin Roh Allah atau bukan, atau tidak. Setiap hari kita berhadapan dengan keinginan daging kita yang bertentangan dengan keinginan Allah. Itu sebabnya kalau firman Tuhan katakan kita diselamatkan dalam pengharapan bahwa Allah memberikan pengharapan pada kita bahwa kita sanggup loh, kita mampu loh. Kita bisa mengikuti kehendak Allah asal mau dituntun, asal mau dipimpin. Dengan kata lain, asal mau kita mematikan daging kita. Jadi masih berproses, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita berkata kalau saya sudah percaya, apalagi dilahirkan dari keluarga Kristen, ayah saya pendeta, ayah saya penginjil, dan seterusnya, terus kita dapatkan. Tidak. Ya, Roma 8:23 ini jelas katakan, kita yang menerima karunia sulung juga kita mengeluh, menantikan pengangkatan sebagai anak. Di sini yang harus kita pahami. Ya. Bahwa kita masih hidup di dalam pengharapan. Pengharapan yang dimaksud juga bukan pengharapan tahun depan rumah kita jadi bagus, tahun depan mobil kita jadi bagus, pengharapan bahwa anak-anak kita akan sukses semua. Bukan itu pengharapan yang Tuhan maksud. Tetapi pengharapan yang dimaksudkan adalah berbicara tentang bagaimana kita nanti diangkat sebagai anak, kita hidup di dalam kemuliaan yang Allah berikan. Tidak gampang, memang tidak gampang. Tetapi untuk itulah Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Ayat 25 tadi katakan, tetapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, ini susah. Allah turut bekerja. Kita menantikannya dengan tekun. Ini juga tidak mudah. Tetapi Allah turut bekerja supaya kita memiliki ketekunan. Ya, Allah turut bekerja. Apapun terkait dengan supaya kita tetap hidup di dalam pengharapan, supaya kita hidup sebagai anak-anak Allah. Allah turut bekerja. Jadi bukan pengharapan bahwa engkau akan jadi orang kaya. Bahwa sekarang sakit, tahun depan supaya sembuh. Bukan itu. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih. Kita perlu kesehatan, kita perlu fasilitas. Tetapi bukan itu. Ya. Kalau untuk kita bisa tekun, Allah berpandangan bahwa kita perlu fasilitas, itu dia akan dikasih. Tapi bukan itu pengharapan kita. Ya. Jadi status kita yang harus kita pertahankan sejak kita percaya, lalu kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, lalu kita tetap berpengharapan sehingga kita akan lebih memilih hal-hal yang berkenan kepada Allah. Itu Allah turut bekerja. Yang berikutnya kita lihat peran Allah itu bagaimana? Apakah supaya dia ketika kita sakit Tuhan sembuhkan, ketika kita susah Tuhan hiburkan, ketika anak kita kurang ajar Tuhan
kasih penghiburan, dan seterusnya. Saya tidak bilang itu salah. Tetapi kalau kita berorientasi kepada hal seperti itu, kita tidak akan pernah mengerti kehendak Allah. Nah, di dalam Roma 8 ayat 26-27, saya bacakan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. 26, maaf. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita lihat peranan Allah, ya. Dia membantu kita di dalam kelemahan. Kelemahan apa? Oh, saat saya sedih karena ibu saya meninggal dunia. Ya. Kalau itu menjadikan engkau kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, dia akan bantu. Tetapi aneh kalau kita yang sudah bertahun-tahun ada di dalam Tuhan, kehilangan segala sesuatu itu membuat kita harus sepertinya menjadi lemah iman kepada Tuhan. Wajar ya Bapak Ibu, orang sedih, ya. Wajar orang sedih, manusiawi. Tetapi kalau kesedihan kita sampai membuat kita jauh dari Tuhan, itu rasanya memang kita belum pernah dekat dengan Tuhan. Nah, ketika Allah menolong kita, Allah bekerja kepada kita, dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, apa itu kelemahan kita? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita mau hidup suci, kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kita nggak tahu bagaimana harus berdoa. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang mengasihi Dia, yang punya integritas, yang punya keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan bisa juga salah, bisa juga keliru. Tetapi roh yang ada di dalam diri kita, roh yang dikasih oleh Allah kepada kita, itu berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani. Ya. Jadi tidak usah sedih kalau kita tidak banyak pengetahuan. Intinya yang penting bagaimana kita mengasihi Dia. Tuhan Yesus katakan, apabila kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Sudah, kita belajar melakukan perintah Tuhan. Gak usah belajar yang macam-macam. Ya. Nah, Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita ini didoakan terus. Ya. Kenapa? Kita harus bertekun di dalam pengharapan. Tetapi mungkin kita tidak tahu harus bagaimana. Allah bekerja di dalam segala hal supaya kita bisa mengerti. Ya, ini akan sulit sekali dipahami kalau kita tidak melatih kepekaan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Kalau kita memaksakan bahwa oh Allah bekerja, kalau saya sakit Tuhan sembuhkan. Oh kalau saya susah Tuhan hiburkan. Kita membatasi ruang kerjanya Tuhan. Kita membatasi ruang geraknya Tuhan. Kenapa? Karena kita akan berpikir bahwa Allah bekerja menurut apa yang kita perlukan. Ya. Padahal Allah bekerja supaya kita bisa bertekun di dalam pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan keselamatan.
supaya status kita tadi tetap dijaga, tetap terpelihara sampai Tuhan datang. Haleluya, ya. Sehingga kita bisa sampai kepada ayat 28, kita tahu sekarang. Kita baru bisa ngerti itu kalau kita memahami, ya, orientasi hidupnya itu seperti apa, orientasinya Allah itu kemana sih. Kita mengerti situasi yang kita hadapi ini sekarang seperti apa. Bukan masalah COVID-nya, bukan masalah sehat atau tidak sehatnya, tetapi bahwa kita masih tertekan, kita belum dimuliakan, kita masih harus berperang melawan daging, kita masih harus berperang melawan kebinasaan. Dan kita juga harus memahami bahwa Allah bekerja demi status kita. Kita sudah percaya, kita sudah diangkat sebagai anak, lalu kita sudah selamat. Bukan, kita masih selamat di dalam pengharapan. Pengharapan yang belum kelihatan. Yang dimana kita harus bertekun di situ. Ya, bayangkan bertekun dalam sesuatu hal yang kita tidak tahu, yang belum kita lihat. Itu perlu pertolongan Tuhan. Dan Allah juga menyelidiki hati nurani kita. Itu yang Allah kerjakan. Ya. Bukan Allah membantu, duitnya sudah tongpes, sudah akhir bulan, lalu dikirim berkat. Tidak. Bukan itu. Tetapi bagaimana mungkin orang bisa bertekun kalau dia tidak makan? Tuhan bisa kasih makan. Jangan nggak ada, tahu-tahu Tuhan pasti kirim burung gagak untuk kita. Enggak, ada juga Bapak Ibu orang-orang yang diizinkan Tuhan kelaparan. Ya. Ada diizinkan Tuhan melalui hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sampai ada yang dibunuh. Rasul-rasul semua kecuali Rasul Yohanes, semuanya mati dibunuh. Ya, pemahaman yang lengkap. Ya. Sehingga ketika kita membaca Roma 8 ayat 28 ini nggak serta-merta kita bilang kalau dalam keadaan susah, Tuh Allah turut bekerja, dia pasti hiburkan saya karena itu adalah kebaikan buat saya. Bukan. Kalau kita sudah memahami ini semua, kita akan mengerti Allah turut bekerja. Bagaimana Allah turut bekerja? Ya. Dalam segala sesuatu, area apa saja sih yang Allah bekerja? Ya. Wilayah mana sih yang Allah kerja? Apa sih yang Allah kerjakan? Bukan semua-muanya. Ya. Bukan semua-muanya. Ya. Mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Menurut siapa? Bagi mereka yang mengasihi dia. Ya, siapa yang mengasihi dia? Siapa yang terpanggil? Bukan sekedar kita orang rajin ke gereja ya. Saya bukan mau menghakimi, kita tidak boleh menghakimi. Ada yang bilang bahwa COVID-19 ini sebagai bukti Allah tidak suka ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja. Bisa benar, bisa enggak. Ya. Tapi kita ingat-ingat dulu, ketika tidak ada larangan atau tidak ada anjuran ibadah online, kita mengasihi dia enggak? Datang enggak ibadah? Ada yang ribut. Ya, masa ibadah online? Ya, daripada lagi ibadah online, mendingan kita ibadah online katanya kan. Ya, ada banyak yang lagi ibadahnya di gereja tetapi dia tetap online terus. Oke, itu nanti biar masing-masing yang merenungkan. Terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah? Ya. Ingat, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana kita. Ini yang harus kita pahami. Nah, kalau kita memahami firman Tuhan secara lengkap, maka kita juga akan
dimampukan untuk mengerti ini maksudnya apa, maunya apa Tuhan ini. Kalau sudah tahu maksud Tuhan apa, kita juga tahu memposisikan diri di dalam setiap keadaan. Ya. Dalam keadaan susah kita nggak serta-merta nangis. Dalam keadaan sakit kita nggak serta-merta teriak Tuhan jamah di dalam nama Yesus, enggak juga. Ya. Tetapi percayalah ketika sakit itu menghalangi kita bertekun kepada Allah, saudara pasti sembuh. Percayalah situasi sesulit apapun itu, kalau itu akan menghalangi saudara untuk bertekun di dalam pengharapan, itu pasti akan kita bisa melihat keterlibatan Tuhan. Ya. Kita bisa memposisikan diri dengan tepat. Ya, kapan kita bisa bicara, Tuhan tolong saya. Kapan kita berbicara, terima kasih Tuhan. Orang-orang yang tidak mengerti dan tidak bisa memposisikan diri di dalam segala keadaan dan tidak berpikir bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dia sesuai dengan rencananya, orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang sering jatuh sakit. Ya, sakit batinnya, sakit pikirannya, mengeluh, ya, meratapi nasibnya. Ini tidak baik. Oh Tuhan tolong saya. Kedengarannya rohani. Ya. Orang yang tidak bisa memposisikan diri terkait rencana Tuhan, maka dia akan menjadi orang-orang yang sulit untuk bisa menikmati janji Tuhan dan sulit untuk bisa bersyukur. Ayat terakhir kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Haleluya. Kita belum pernah lihat dia Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengasihi dia, kita percaya kepada dia, kita tidak lihat, kita bergembira, bersukacita, ya, karena mulia yang tidak terkatakan. Kita tidak lagi mempersoalkan keadaan yang sekarang. Mari kita belajar. Ya. Ini keadaan yang sekarang kita hadapi. Sikap apa, tingkah laku apa, pikiran apa, perkataan apa, kira-kira ini memuliakan saya tidak? Kalau Allah mau memuliakan saya juga harus begitu. Kalau tidak bersukacita gimana memuliakan diri kita? Tidak. Ayo kita bersukacita. Sebab itu Paulus katakan di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Bukan mencari-cari, oh aku senang dalam Tuhan. Bersukacitalah karena kita senantiasa di dalam Tuhan. Kalau kita masih di dalam Tuhan, kita masih ada di dalam keselamatan, di dalam pengharapan, kita harus bersukacita. Kenapa? Karena penderitaan yang kita alami sekarang, penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari Bapak Ibu, ya, kita tidak menampik, kita tidak menolak, tidak menganggap bahwa orang yang kesakitan itu tidak kurang iman, yang orang tidak, itu manusiawi. Tetapi kita yang punya pengharapan kepada Tuhan, mari kita arahkan hidup kita. Sekarang sakit Tuhan, sekarang tidak enak, tapi aku mau arahkan hidupku kepada kemuliaan. Ya. Dengan begitu kita pelan-pelan dan semakin hari semakin kuat. Hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita bersukacita karena Tuhan turut bekerja. Dia hadir di rumah Bapak Ibu, ya, dalam segala keadaan, dalam keadaan sulit, sesulit apapun Allah turut bekerja. Sama-sama kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan sore hari. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang tidak pernah lalai menjadikan kami
anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati umat-umat. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang menderita, mungkin ada yang kesulitan di dalam hidup ini. Atau secara khusus di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong, biarlah mata rohani kami bisa melihat keterlibatan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami semakin bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi berkati umat-umat-Mu. Berkati kehidupan setiap keluarga, anak-anak, cucu mantu semua. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati lingkungan kami di sini. Tuhan memberkati bangsa negara kami. Saudara-saudara kami, orang-orang yang harus menderita sakit karena COVID-19, Tuhan tolong, Tuhan hiburkan, berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang lain juga yang menderita karena bencana yang lain, Tuhan tolong. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati dokter, perawat, semua yang terlibat di dalam penuntasan COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Sekali lagi Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, tetap ada di dalam pengharapan keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami sore hari ini. Dengan penuh ucapan syukur, kiranya Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala pikiran kami, menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami, terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan, katakan amin.